Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mau hal iman. Ya Rasulullah, apa iman itu?" Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Nah, dari jawaban inilah asal muasalnya ilmu akidah, ilmu iman. Akidah artinya dua tali yang ikat erat mati. Asal muasalnya ilmu kalam atau fikih akbar. Nah, kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mahal Islam. Ya Rasulullah, apa Islam itu?" Nabi menjawab, Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian engkau menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan menunaikan haji. Nah, dari jawaban inilah asal muasalnya ilmu fikih. Makanya dia kita dengar ada fikih sholat, fikih zakat, fikih haji. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mahal iman. Ya Rasulullah, apa maksud saya, ya Rasulullah, mahal ihsan. Ya Rasulullah, apa ihsan itu?" Nabi menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Nah, dari asal inilah, jawaban inilah asalnya ada ilmu tasawuf. Hadirin sekalian, insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari tiga jawaban ini tentang iman, maka biasa kita lihat, kita dengar ada ulama yang memang pakar akidah, ahli iman, pakar iman. Kemudian tentang ibadah, biasa kita dengar ada ulama kita yang pakarnya tentang ahli fikih. Kemudian tentang tasawuf ini ada ulama kita, kalau ada ulama yang ahli akidah, ahli fikih, maka ada ahli yang berurusan dengan hati, tentang bicara tentang qalbu, bagaimana mengobati hati dari penyakit tercela, menumbuhkan dalam hati sifat-sifat yang mulia, tentang qalbu, tentang hati. Nah, dan memang hati ini, masya Allah, inilah panglimanya badan kita. Kalau anggota tubuh itu mau bagus, tidak lain sumbernya dari hati. Dari hati. Kapan hati itu rusak, maka rusak pula lah yang lain. Tangan itu, mata itu, mulut itu hanyalah anggota. Pemimpinnya adalah hati. Jadi kalau mau badan itu, anggota tubuh itu bagus, maka harus bagus hati kita. Tapi kalau kapan anggota tubuh itu rusak, tidak lain penyebab utamanya disebabkan karena hati kita yang rusak. Nah, ulama-ulama kita yang tasawuf ini berbicara tentang bagaimana menyucikan hati, membersihkan qalbu, karena penting sekali. Nah, itulah sebabnya mengapa Nabi berkata kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suaramu di surga." Kenapa yang dipanggil Bilal? Bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Utsman bin Affan, tapi Bilal. Kalau kita lihat, Bilal ini bukan dari kelompok atau dari orang yang terhormat, tapi beliau seorang kulit hitam, seorang yang derajatnya hina di dunia, tapi Bilal disebut bahwa dia ada suaranya di surga. Mengapa? Bilal menjawab, "Itu karena saya tidak pernah meninggalkan sholat sehabis berwudu, ya Rasulullah." Masya Allah. Jadi begitulah penghuni surga itu. Surga itu bukan diisi oleh orang yang memiliki jabatan, bukan diisi oleh orang yang memiliki pangkat, bukan diisi oleh orang yang memiliki harta benda,
bukan diisi dari orang yang tinggi sukunya, golongannya, bukan. Tapi orang yang diisi, tapi surga diisi oleh orang yang bertakwa. Dan Allah tidak melihat jabatan kita, tidak melihat pangkat, tidak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal soleh kita. Jadi contoh sebilang, rupanya buruk, warna kulitnya hitam, tidak terpandang, tapi disuka dan dicintai oleh Allah. Karena kenapa? Hatinya yang bersih. Jadi ini bagaimana mensucikan hati yang kita bahas hari ini. Nah, ulama-ulama muda, ulama-ulama sufi mengajarkan ada 3 tahap. Yang pertama ada namanya tahalli, kosongkan hati itu dari perilaku yang buruk. Karena kita ini mau mengisi hati kita dengan perilaku-perilaku terpuji. Kita mau isi hati kita dengan akhlak-akhlak mulia. Nah, perilaku terpuji itu, akhlak yang mulia itu tidak bisa masuk ke dalam hati kalau hati kita ini kotor, kalau hati kita ini busuk, Pak. Contoh, air zam-zam kita mau simpan dalam sebuah wadah baskom, tapi kalau baskom itu kotor, baskom itu busuk, nah ketika air zam-zam dikasih masuk, maka air zam-zam pun itu rusak. Makanya caranya adalah bersihkan dulu baskom tersebut, bersihkan dulu wadah tersebut, sehingga ketika air zam-zam masuk, maka kejernihan, kebersihan air zam-zam tetap terjaga. Begitu, Pak. Kalau kita mau hati kita diisi sikap-sikap mulia, keluarkan dulu sikap-sikap yang buruk. Kita kasih keluar dulu, sombong kita keluar, kikir kita keluar, pelit kita keluar, ria kita keluar. Nah, setelah hilang dalam hati ini sikap-sikap yang terburuk, sikap-sikap tercela, barulah masuk sikap-sikap mulia itu. Kita isi dengan ikhlasnya, kita isi dengan sabarnya, kita isi dengan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tahalli, mengosongkan dari perilaku yang buruk. Nah, sekarang kalau kita lihat perilaku buruk itu, perilaku tercela itu banyak, tidak bisa kita bahas semua di sini. Nah, makanya kita lihat, kita cek kira-kira apa penyakit buruk itu, perilaku buruk itu yang paling bahaya. Tidak lain yaitu adalah sombong, takabur, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih besar daripada orang lain. Ini, Pak, sombong ini perilaku yang paling bahaya. Nah, iblis itu dikeluarkan dari surga oleh Allah bukan karena minum khamar, bukan karena makan riba, tapi iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah tidak lain karena sikapnya yang sombong. Satu saja, sombong, dikeluarkan dari surga. Kita ini berapa banyak kita menantang Allah, kita menantang Rasulullah. Nah, iblis punya perilaku sombong, Pak. Dia disuruh untuk diminta oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Dia merasa saya lebih hebat ya Allah, saya lebih tinggi derajat saya daripada manusia. Nah, akhirnya dikeluarkan dari surga. Nah, kalau kita sadar, Bapak sekalian, kalau kita mau merenungkan apa sih sebetulnya yang kita mau ambil sombong, apa yang kita mau sombongkan? Kita ini terlahir di dunia, tidak ada yang kita tahu, tidak ada. Coba kita lihat itu kalau ada acara akikah, kita lihat anak-anak baru lahir, panjangnya sejengkal, telapak kakinya cuma 2 jari, tidak ada yang dibawa, satu kali saja nih, tutup hidungnya mati. Apa yang disombongkan, Pak? Begitupun kita ini makhluk hina yang tercipta dari air yang hina, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi apa yang mau disombongkan? Begitupun ketika kita meninggal, apa yang kita mau bawa? Tidak ada yang dibawa. Coba kita lihat ke kuburan itu, adakah orang membawa mobilnya di sana, membawa hartanya di sana, membawa jabatannya di sana? Tidak ada.
ketika orang meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu anak soleh yang meninggalkan, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah yang dilaksanakan. Jadi apa yang kita mau sombongkan, Pak? Oleh itu, untuk menghilangkan kesombongan ini perlu kita introspeksi, perlu kita sering-sering muhasabah, perlu kita sering-sering mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, Pak. Yuk kritik diri kita, sejauh mana diri kita ini sudah merendahkan orang lain, sudah menghina orang lain. Hati-hati, Pak. Jaga diri ini, jaga hati ini daripada sikap sombong. Kemudian yang kedua, kita bahas 2 hari ini. Apa sikap buruk atau perilaku tercela yang paling bahaya setelah sombong? Tidak lain yaitu hasad. Hasad, Pak. Dengki, iri kepada orang lain, iri, dengki kepada saudaranya. Nah, bahayanya hasad ini, Pak, ibaratnya kita itu sudah mengumpulkan kayu bakar, kita kumpulkan kayu begitu banyak, kita kumpulkan dalam waktu seminggu, sebulan. Ketika dibakar, hangus, hilang seperti debu. Begitulah hasad itu, Pak. Kalau hasad ini sudah ada dalam hati kita, maka tunggulah amalan-amalan kita itu habis dimakan oleh yang namanya sikap hasad tersebut. Seperti kayu yang dibakar oleh api, hilang menjadi debu. Nah, dan bahayanya lagi hasad ini, Pak, memunculkan hasud, memunculkan rasa tidak senang melihat orang lain. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mau kalau orang lain itu mendapatkan kesulitan, mau kalau orang lain itu mendapatkan kesusahan. Bahaya sekali. Makanya Nabi bahkan ada orang yang kala itu hasad kepada beliau, sehingga disitulah asbabul nuzul yang turunnya 11 ayat. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk itu kita jaga diri kita terhindar daripada orang-orang yang hasad kepada kita dengan apa? Dengan membaca itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terhindar kita dari orang-orang yang hasad kepada kita, dan kita juga sering-seringlah berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan kita dari sikap hasad yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.